Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Sapa Sains. Oke, kali ini kita masih akan melanjutkan latihan soal dan pembahasan penilaian akhir tahun atau PAT IPA SMP kelas 8 tahun 2022. Kita akan masuk ke video part yang ketiga. Langsung saja kita mulai dari soal nomor 26. Berikut ini merupakan organ-organ penyusun sistem pernapasan pada manusia. Ada 6 organ. Kemudian yang ditanyakan adalah urutan organ tersebut dalam menyusun sistem pernapasan manusia adalah titik-titik. Oke, kita lihat 6 organnya ya. Sistem pernapasan itu dimulai dari rongga hidung. Berarti yang pertama adalah nomor 1. Kemudian faring berarti ke nomor 3. Lalu laring nomor 4. Selanjutnya trakea nomor 2, lalu bronkus nomor 5, dan terakhir adalah paru-paru nomor 6. Berarti urutannya adalah 1, 3, 4, 2, 5, 6. Jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 27. Perhatikan pernyataan berikut, disajikan 4 pernyataan. Yang ditanyakan adalah fungsi rongga hidung ditunjukkan oleh pernyataan nomor titik-titik. Kita cek satu-satu, mulai dari nomor 1. Menyaring partikel debu dan kotoran yang masuk bersama dengan udara. Ini benar ya, fungsi dari rambut hidung atau bulu hidung. Lalu nomor 2, mengikat benda asing yang terhirup bersama udara saat bernapas. Ini juga benar. Nomor 3, mengatur suhu dan kelembapan udara dari luar. Ini benar. Nomor 4, mengikat oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Nah, ini salah ya. Pengikatan oksigen dan pelepasan karbon dioksida itu terjadi di alveolus ya. Berarti jawaban yang tepat adalah nomor 1, 2, dan 3. Jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 28. Perhatikan gambar berikut ini. Disajikan gambar sistem pernapasan pada manusia. Yang ditanyakan adalah penyerapan gas oksigen dan pelepasan gas karbon dioksida terjadi pada bagian nomor, terjadinya itu di alveolus. Alveolus adalah bagian dari paru-paru yang berbentuk seperti buah anggur. Berarti nomor 4 ini adalah alveolus ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Lanjut soal nomor 29. Organ pada laring yang berfungsi mencegah masuknya partikel makanan atau minuman ke dalam trakea adalah titik-titik. Nah, jawabannya adalah epiglotis yang B. Lanjut ke soal nomor 30. Dewi sedang melakukan percobaan pernapasan pada manusia dengan menggunakan model sistem pernapasan seperti gambar berikut. Nah, yang ditanyakan adalah pernyataan yang tepat mengenai model sistem pernapasan tersebut adalah titik-titik. Kita lihat gambarnya, jadi ini ada pipa Y, kemudian di dua sisinya ada balon, lalu diletakkan di dalam botol ya, terus di bagian bawah ada membran karet. Nah, kita cek manakah pernyataan yang benar. Yang A, pipa Y menunjukkan alveolus di dalam paru-paru. Salah ya, pipa Y ini adalah batang tenggorokan atau trakea ya. Lalu yang B, balon menggambarkan paru-paru yang dimiliki manusia. Di sini ada 2 balon di kiri dan kanan menggambarkan paru-paru kiri dan paru-paru kanan manusia. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Lalu untuk yang C kita cek, membran karet menggambarkan otot antar tulang rusuk. Salah ya, ini menggambarkan otot diafragma. Dan untuk yang D, ruang udara menggambarkan udara di dalam paru-paru. Nah, ruang udara ini menggambarkan rongga dada ya, berarti udara di dalam rongga dada. Oke, lanjut ke soal nomor 31. Perhatikan gambar berikut, disajikan gambar, kemudian di sini diberi keterangan udara masuk. Udara masuk atau proses inspirasi. Nah, yang ditanyakan, peristiwa berikut yang sesuai dengan gambar adalah titik-titik. Pilihan jawaban yang A, otot antar tulang rusuk kontraksi, benar. Rongga dada membesar, benar. Tekanan udara dalam paru-paru membesar, ini salah ya, harusnya tekanannya mengecil. Tekanan udara luar yang lebih besar. Kemudian yang B, otot antar tulang rusuk relaksasi. Nah, ini salah, relaksasi itu terjadi ketika proses ekspirasi atau udara keluar. Yang C,
Otot antara tulang rusuk kontraksi, benar. Rongga dada membesar, benar. Tekanan udara dalam paru-paru mengecil. Nah, ini yang paling tepat ya, jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 32. Setiap hari kita melakukan berbagai aktivitas seperti berjalan, berlari, berolahraga, bekerja, tidur, dan lain sebagainya. Aktivitas tersebut dapat mempengaruhi frekuensi pernafasan seseorang. Yang ditanyakan adalah pernyataan yang tepat tentang hubungan aktivitas dengan frekuensi pernafasan adalah titik-titik. Jadi frekuensi pernafasan adalah banyaknya nafas tiap detik ya. Jadi kalau aktivitasnya semakin melelahkan, maka kita akan bernafas lebih cepat. Artinya frekuensinya itu akan lebih besar dibandingkan dengan aktivitas yang sedikit. Nah, kita cek. Yang A, frekuensi pernafasan saat duduk lebih cepat dibandingkan frekuensi pernafasan saat berlari. Nah, ini salah ya, seharusnya yang berlari yang lebih cepat. Lalu yang B, frekuensi pernafasan saat berolahraga sama dengan frekuensi pernafasan saat tidur. Tentu tidak sama. Saat berolahraga itu frekuensi pernafasannya akan lebih cepat. Yang C, frekuensi pernafasan saat berjalan lebih lambat dibandingkan frekuensi pernafasan saat berlari. Nah, ini jawaban yang tepat ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 33. Perhatikan gambar. Disajikan gambar tabung reaksi A dan B. Tabung reaksi A berisi air kapur, kemudian ditiup. Nah, selanjutnya akan berubah keadaannya menjadi air kapur pada posisi atau tabung reaksi B. Jika udara pernafasan ditiupkan ke dalam tabung reaksi A seperti gambar, maka yang akan terjadi pada tabung B dan penyebabnya adalah titik-titik. Nah, jadi ini berkaitan dengan zat yang dikeluarkan saat pernafasan, yaitu karbon dioksida ya. Kita cek satu-satu. Air kapur akan membentuk gelembung karena bereaksi dengan CO2. Nah, ini salah ya. Gelembung itu berkaitan dengan oksigen. Oksigen itu yang dihirup oleh manusia saat bernafas. Lalu yang B, air kapur akan menjadi keruh karena bereaksi dengan uap. Nah, ini salah ya, alasannya bereaksi dengan uap. Yang C, air kapur akan tetap bening karena mengikat oksigen. Ini salah. Yang D, air kapur akan menjadi keruh karena bereaksi dengan CO2 atau karbon dioksida. Nah, jadi jawabannya tepat adalah yang D. Selanjut ke soal nomor 34. Pernyataan yang tepat untuk membedakan pernafasan dada dan pernafasan perut adalah titik-titik. Oke, kita lihat dengan cepat. Jawaban yang tepat adalah ini yang C ya, pernafasan dada menggunakan otot antar tulang rusuk, sedangkan pernafasan perut menggunakan otot diafragma. Lanjut ke soal nomor 35. Udara pernafasan yang dapat keluar masuk paru-paru saat pernafasan biasa disebut dengan, jawabannya adalah udara tidal, yaitu yang A. Pilihan jawaban yang B, udara residu adalah udara yang masih tersisa di paru-paru. Sedangkan yang C, udara suplementer atau disebut dengan cadangan ekspirasi adalah volume udara yang masih dapat dikeluarkan setelah melakukan pernafasan biasa. Lalu yang D, udara komplementer sering juga disebut sebagai dengan cadangan inspirasi, yaitu udara yang masih bisa dihirup setelah melakukan inspirasi normal. Lanjut ke soal nomor 36. Perhatikan gambar berikut. Disajikan gambar orang sedang melakukan pernafasan dengan dihubungkan ke selang plastik yang terhubung dengan botol air mineral dan terdapat skala volumenya yang menunjukkan kapasitas paru-paru dalam mililiter. Nah, yang ditanyakan adalah dari grafik tersebut dapat diketahui volume udara cadangan ekspirasi sebesar titik-titik. Nilainya adalah 1500 ml. Jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 37. Emfisema adalah gangguan pada paru-paru yang disebabkan oleh paparan zat di udara mengiritasi paru-paru. Sehingga jika terus-menerus, maka proses inspirasi dan ekspirasi akan terganggu dan beban pernafasan meningkat. Untuk mencegah gangguan pernapasan ini dapat dilakukan dengan cara titik-titik.
Nah, untuk menjawab soal ini kita dapat melihat penyebab dari emfisema yaitu paparan zat di udara. Berarti cara mencegahnya yaitu menghindari paparan zat di udara yang mengiritasi paru-paru. Kita lihat pilihan jawabannya. A. Melakukan vaksinasi secara teratur, ini kurang tepat. B. Menghindari kontak langsung dengan hewan, juga ini kurang tepat. C. Menghindari obat-obatan yang memicu alergi, ini juga kurang tepat. D. Menghindari masuknya zat-zat berbahaya ke saluran pernafasan. Ini jawaban yang paling tepat, yang D. Lanjut ke soal nomor 38. Perhatikan grafik berikut. Disajikan grafik konsumsi rokok. Sumbu X menunjukkan tahun, kemudian yang sumbu Y menunjukkan tingkat kerusakan paru-paru dalam persen. Nah, yang ditanyakan adalah pernyataan yang tidak sesuai dengan grafik tersebut adalah titik-titik. Kita cek satu-satu. Dari yang A, dalam waktu 1 tahun kerusakan paru-paru meningkat 10%. Kita lihat 0 sampai 1 berarti ini 1 tahun naiknya adalah 10%. Nah, ini pernyataan yang tepat. Lalu yang B, semakin lama waktu konsumsi rokok, semakin tinggi kerusakan paru-paru. Nah, ini juga benar ya. Yang C, dalam waktu 3 tahun terjadi peningkatan kerusakan paru-paru 30%. Kita lihat pada grafik, ini tahun ketiga. Kemudian tingkat kerusakannya adalah 30%, berarti yang C ini tepat. Lalu yang D, waktu konsumsi rokok tidak mempengaruhi peningkatan kerusakan paru-paru. Nah, ini salah ya, karena semakin lama waktu konsumsinya, tingkat kerusakan paru-parunya akan meningkat. Berarti yang D, jawaban yang tidak sesuai dengan grafik. Lanjut ke soal nomor 39. Berikut ini adalah zat-zat yang dihasilkan oleh organ-organ tubuh. Ada 7 zat. Yang ditanyakan adalah zat yang dikeluarkan melalui alat ekskresi adalah titik-titik. Kita cek. 1. Cairan empedu ini benar, diekskresikan oleh organ hati. Kemudian 2. Keringat ini juga benar, diekskresikan oleh kulit. Nomor 3. Air mata ini salah. Nomor 4, karbon dioksida ini benar, diekskresikan oleh paru-paru. Kemudian nomor 5, urin ini benar, diekskresikan oleh ginjal. Nomor 6, air ludah. Nomor 7, enzim ini dua-duanya salah ya. Berarti jawaban yang tepat adalah 1, 2, 4, dan 5. Jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 40. Berikut adalah hubungan antara organ ekskresi dan zat yang dihasilkan. Yang ditanyakan adalah hubungan yang tepat ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Kita lihat mulai dari nomor 1, organ kulit mengeluarkan keringat, ini benar. Nomor 2, paru-paru mengeluarkan oksigen, ini salah ya, mengeluarkannya harusnya karbon dioksida dan uap air. Nomor 3, hati mengeluarkan enzim pencernaan, ini kurang tepat ya. Nomor 4, ginjal mengeluarkan urin, nah ini benar. Berarti jawaban yang tepat adalah 1 dan 4. Jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 41. Perhatikan gambar penampang ginjal berikut. Urutan bagian ginjal dari nomor 1 sampai dengan 4 adalah titik-titik. Kita tuliskan di sini nomor 1 ini namanya adalah korteks. Kemudian nomor 2 namanya adalah medula. Nomor 3 ini namanya adalah pelvis. Dan nomor 4 namanya adalah ureter. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C, korteks, medula, pelvis, ureter. Lanjut ke soal nomor 42. Perhatikan gambar nefron berikut. Disajikan gambar nefron dilengkapi dengan nomor-nomor. Yang ditanyakan adalah hubungan antara proses yang terjadi pada bagian nomor 3 dan hasilnya adalah titik-titik. Nomor 3 itu letaknya di sini, ini namanya adalah tubulus contortus proximal. Pada tubulus contortus proximal terjadi proses reabsorpsi atau penyerapan kembali dan dihasilkan urin sekunder. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Lalu filtrasi menghasilkan urin primer itu terjadi di nomor 1, namanya adalah glomerulus. Ini terjadi pada nomor 1. Sedangkan augmentasi atau urin sesungguhnya yaitu tubulus contortus distal dan terjadi pada bagian nomor 6 yaitu tubulus collectivus. Oke, lanjut ke soal nomor 43.
Pada proses pembentukan urin, tahap filtrasi dihasilkan urin yang masih mengandung zat yang masih berguna bagi tubuh. Zat yang dimaksud antara lain titik-titik. Nah, jawabannya adalah yang D ya, asam amino. Asam amino itu salah satu jenis dari protein. Nah, masih berguna, jadi akan disaring lagi. Lanjut ke soal nomor 44. Paru-paru merupakan salah satu alat ekskresi. Zat sisa metabolisme yang dikeluarkan paru-paru adalah titik-titik. Jawabannya adalah yang D, uap, air, dan karbon dioksida. Lanjut ke soal nomor 45. Hati merupakan organ yang mempunyai fungsi ganda, yaitu sistem pencernaan makanan dan sistem ekskresi. Dalam sistem ekskresi, hati mempunyai fungsi titik-titik. Oke, kita lihat pilihan jawabannya. Keempat pilihan jawaban ini adalah semuanya fungsi dari hati. Nah, yang berkaitan dengan sistem ekskresi adalah yang A, yaitu merombak protein menjadi urea. Lanjut ke soal nomor 46. Kulit berfungsi sebagai alat ekskresi karena titik-titik. Keempat pilihan jawaban ini semuanya adalah fungsi dari kulit. Yang berkaitan dengan fungsi kulit sebagai alat ekskresi, yang paling tepat adalah yang B, mempunyai kelenjar keringat yang berfungsi untuk mengekskresikan keringat. Lanjut ke soal nomor 47. Perhatikan gambar berikut, disajikan gambar penampang dari kulit. Yang ditanyakan adalah kelenjar keringat ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Nah, ini gambarnya agak kurang jelas. Coba kita samakan dengan gambar penampang kulit berikut. Jadi bagian nomor 1, yaitu bagian yang paling atas dari kulit, ini namanya adalah epidermis. Kemudian nomor 2, ini adalah akar rambut ya. Nah, ini nomor 3, bentuknya mirip sama dengan gambar yang sebelah kanan yang ini. Nah, ini adalah kelenjar keringat. Kemudian nomor 4, kita lihat pada gambar yang berwarna, ini menunjukkan pembuluh darah. Maka kelenjar keringat ditunjukkan oleh nomor 3, jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 48. Seorang pasien didiagnosis mengalami radang ginjal karena adanya kerusakan pada nefron, khususnya glomerulus, yang disebabkan karena infeksi bakteri. Dari kondisi tersebut dapat dipastikan bahwa orang tersebut menderita penyakit titik-titik. Kita lihat kata kuncinya adalah pada nefron terjadinya, berarti namanya adalah nefritis. Bakteri yang menginfeksi namanya adalah Streptococcus. Oke, lanjut ke soal nomor 49. Pak Umar menderita sakit dengan gejala-gejala sebagai berikut. 1. Kadar gula darahnya tinggi. 2. Merasakan haus terus-menerus. 3. Sering buang air kecil dalam volume yang banyak. Yang ditanyakan, berdasarkan gejala yang dialami, diindikasikan Pak Umar menderita sakit titik-titik. Nah, jawabannya adalah kata kuncinya ini yang paling jelas nih, kadar gula darah tinggi. Berarti penyakit gula kalau kita biasanya ya. Disebut juga penyakit diabetes atau diabetes mellitus. Jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 50. Upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan ginjal agar terhindar dari berbagai gangguan atau penyakit adalah titik-titik. Kita lihat pilihan jawabannya. Yang paling tepat adalah yang A. Banyak minum air putih dan tidak mengkonsumsi alkohol. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video part selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.